Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tri Hartati dengan NIM 2104411310 dari kelas 3M Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. A. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan sendiri didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan jaringan. Yang kedua, atau bagian B, cara kerja topologi jaringan komputer. Sebuah topologi jaringan bekerja dengan menghubungkan komputer-komputer agar menjadi sebuah jaringan dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi ini membuat node-node dalam jaringan agar bisa mengirim data, menerima data, hingga berbagi akses. Nah, di dunia yang didorong oleh teknologi ini, jaringan memainkan peran penting dalam aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas individu maupun organisasi. Namun, harus ada beberapa model atau pedoman khusus yang harus diikuti untuk menghubungkan suatu peranan tersebut dapat terjadi atau terlaksana. Bagian C, manfaat perancangan topologi jaringan komputer. Yang pertama itu, arah jalur internet menjadi luas. Maksudnya itu, memudahkan jaringan network engine untuk melakukan konfigurasi dari internet satu ke internet lainnya. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan, karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan, jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kekurangan jaringan. Yang ketiga itu memudahkan dalam mention maupun upgrade. Mengapa demikian? Karena di sisi network, semua telah terstruktur dengan rinci, dan pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Yang keempat itu penggunaan menjadi sangat mudah. Mengapa? Karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik antara satu internet ke internet lainnya. Yang keempat, atau bagian D, jenis-jenis topologi jaringan komputer. Pada jenis-jenis topologi jaringan komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu ada topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan kabel atau tanpa kabel. Topologi fisik sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada point-to-point connection dan multi-point connection. Point-to-point connection ini merujuk pada koneksi antar dua perangkat yang terjadi melalui satu kabel atau wireless. Sedangkan multi-point connection ini merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus atau nomor unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Yang kedua itu ada topologi logis. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan, topologi logis ini terbagi menjadi 9. Ada topologi bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, linear, hybrid, dan WLAN. Topologi bus. Topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien atau server dihubungkan. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah.
Selain itu, kerusakan yang terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Tetapi, jika kabel utamanya itu putus, maka seluruh komunikasi pun ikut juga terputus. Sedangkan karakteristik pada topologi bus sendiri itu, semua node atau simpulnya itu terangkai secara seri. Setiap ujung kabel dari awal hingga akhir tertutup dengan terminator, tidak membutuhkan hub, tetapi membutuhkan T-connector pada setiap internet card atau adapter. Sedangkan cara kerjanya itu menghubungkan beberapa perangkat komputer menggunakan backbone atau kabel utama, kemudian masing-masing komputer dapat menerima atau mengirim pesan. Kemudian pengiriman pesan hanya dapat terjadi jika kabel utama bebas atau tidak ada pertukaran pesan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Untuk contoh topologi bus itu seperti ini. Yang kedua, topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan sebuah media transmisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Pada akhirnya membentuk lingkaran jalur transmisi. Topologi ini hanya satu arah. Jadi topologi ring itu hanya satu arah membentuk lingkaran. Topologi ring menghubungkan komputer dengan menggunakan jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, umumnya jenis topologi ini menggunakan LAN card untuk saling terkoneksi. Sama seperti topologi bus, biaya instalasi topologi ring ini juga tergolong murah. Performa koneksi pada topologi ini juga cukup baik, bersamaan dengan proses instalasi, konfigurasi, serta implementasi yang mudah untuk dilakukan. Untuk cara kerjanya sendiri itu, masing-masing node terletak pada kedua sisi penguat sinyal pusat. Setiap perangkat komputer akan saling memperkuat sinyal, kemudian menggunakan token untuk menerima dan kemudian meneruskan sinyal. Setelah itu, token juga akan mengirim paket data saat paket data itu dibutuhkan. Untuk contoh topologi ring itu seperti ini. Dia membentuk lingkaran seperti cincin. Yang ketiga, topologi jaringan komputer mesh. Jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya berbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan komputer model mesh ini relatif mahal. Nah, tingkat kesulitan topologi jaringan komputer ini sebanding dengan jumlah komputer yang terpasang. Topologi mesh digunakan untuk route yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi mesh sendiri ini, bandwidth limits-nya cukup besar, security data yang sangat baik dan tidak adanya peluang terjadi tabrakan data. Sementara itu, kekurangan dari topologi mesh ini, jumlah kabel yang digunakan itu banyak. Terus biaya instalasi yang sangat mahal dan proses instalasinya itu cukup rumit. Untuk cara kerjanya sendiri itu, setiap node langsung terhubung ke node yang dituju melalui sebuah kabel. Traffic paket data lebih cepat karena langsung terhubung tanpa perantara. Untuk contohnya itu seperti ini. D. Topologi jaringan komputer star. Sesuai namanya, topologi star berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini juga paling sering digunakan karena memiliki kelebihan tingkat keamanan yang cukup baik, kemudahan user dalam mendeteksi masalah pada jaringan. Jaringan topologi ini juga tetap bisa berjalan dengan baik, meski salah satu komputer klien sedang bermasalah. Namun, topologi ini terhitung mahal dan sangat tergantung pada terminal pusat. Saat hub atau switch mengalami masalah, seluruh komputer dalam jaringan akan ikut bermasalah. Sedangkan cara kerja pada topologi star itu berbeda dengan bus. Cara kerjanya itu, semua jaringan komputer terhubung dengan server pusat di tengah, dan terhubungnya itu melalui hub atau switch. Untuk contohnya itu seperti ini, yaitu terhubung
melalui hub atau switch. Topologi jaringan komputer tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan head den. Kabel dari head den akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Karakteristik dari topologi tree sendiri, setiap node-nya itu melakukan komunikasi secara langsung dengan subnode. Kemudian, subnode berkomunikasi dengan node pusat. Kemudian, trafik data mengalir dari node menuju ke subnode dan subnode menuju ke central node. Karakteristik topologi tree merupakan gabungan dari ciri-ciri bus dan star. Akan tetapi, topologi jenis tree biasa digunakan pada sebuah jaringan yang membutuhkan banyak penghubung. Cara kerjanya itu, kabel utama menjadi penghubung hub dengan jaringan star. Kemudian hub itu berfungsi sebagai server utama. Kemudian topologi star akan menggabungkan beberapa perangkat komputer terhadap hierarki. Hierarki sendiri itu adalah suatu tingkatan yang ada pada sebuah tree. Tingkatan paling rendah berada di bawah dan tingkatan tertinggi berada paling atas. Untuk contohnya itu seperti ini. Topologi jaringan tree. Bagian F, topologi peer-to-peer. Topologi ini sangatlah sederhana, hanya menghubungkan dua komputer, sehingga biasanya hanya membutuhkan satu kabel untuk dapat berbagi data. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer itu tidak perlu membeli software ataupun hardware server tambahan, konfigurasi yang mudah serta murah, dan tidak perlu menggunakan seseorang admin untuk mengatur jaringan ini. Apabila ada server yang mati, maka tidak akan berdampak pada jaringan lainnya. Sedangkan kekurangannya itu, apabila terjadi kesalahan atau kerusakan, maka tidak mudah untuk diperbaiki, karena harus memeriksa setiap komputer yang ada pada jaringan tersebut untuk menemukan letak kerusakannya. Sedangkan cara kerjanya sendiri itu lebih rendah ketimbang jaringan yang ada pada server kliennya, karena setiap komputer akan mengelola setiap pekerjaan dan aplikasinya sendiri. Kemudian, setiap pengguna harus mengatur keamanan masing-masing pada layanan jaringan yang ada. Ini contoh topologi peer-to-peer. Bagian G, topologi linear. Topologi linear sering disebut juga sebagai topologi bus berurut. Topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada sebuah komputer. Adapun kelebihan dari topologi ini ialah mudah dikembangkan, penggunaan kabel yang sedikit, tata letak yang sederhana dan mudah, serta tidak membutuhkan kendali sentral. Namun, topologi ini memiliki kepadatan trafik data yang cukup tinggi dan keamanan data yang tidak terjamin. Karakteristik topologi linear dapat dilihat dari hasil pengembangan dari topologi bus. Kemudian pembangunan topologi ini menggunakan konektor BNC dan kabel RJ58, menggunakan satu kabel utama sebagai penghubung setiap titik atau node, dan jalur perpindahan data, memiliki bentuk mirip dengan topologi bus. Yang terakhir, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi ini ialah bersifat fleksibel dan penambahan koneksi pada topologinya sangat mudah. Namun, proses instalasi memakan biaya yang cukup mahal dan pengaturannya itu cukup rumit. Kekurangan dari topologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal karena kabel yang dibutuhkan untuk membuat topologi ini tuh cukup banyak. Pengolahannya tergolong rumit karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. Proses instalasi dan konfigurasinya pun juga cukup rumit.
perlu berbayar dan kita perlu sabar untuk menunggunya. Contohnya itu seperti ini, topologi hybrid. Yang terakhir, topologi jaringan komputer WLAN. Topologi nirkabel menggunakan wireless local area network yang hampir mirip dengan jaringan LAN maupun WLAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Nah, itulah tadi yang dapat saya paparkan dari materi topologi jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.